Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Terlalu sombong, ucap Yu Tonghan. Yu Tonghan pun sudah tidak tahan lagi dengan sikap sombong Murong Sun. Sebelum Xuan Xiaoqiao bergerak, Yu Tonghan telah menyerangnya terlebih dahulu. Ledakan, bang! Dia melompat maju dengan aura peringkat 8 Martial Lord, yang terpancar dari tubuhnya seperti gelombang panas. Di saat berputar di langit, ruang di sekitarnya langsung berputar di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia mirip dengan harimau yang marah, itu saat dia menyerang Murong Sun dengan serangan yang ganas. Hahaha, kamu datang pada saat yang tepat, ucap Murong Sun dengan bangga. Murong Sun tertawa terbahak-bahak saat dia menghadapi serangan Yu Tonghan, dan dia sama sekali tidaklah takut. Saat Yu Tonghan mendekat, dia mengepalkan tinjunya dan melemparkan pukulan pada serangan yang akan datang. Seketika, angin dan awan segera melonjak. Murong Sun sepenuhnya mengungkapkan kekuatan destruktifnya, yang berada di ranah dewa bela diri. Kekuatan marsial yang tak terbatas seperti gelombang besar yang bergerak di udara, dan itu tanpa henti melonjak ke arah Yu Tonghan saat bergulir ke depan. Selain itu, Yu Tonghan juga tidak mengungkapkan kelemahan apapun. Demikian pula dengannya, ia juga melepaskan kekuatan bela diri dan membuang tinju. Bang! Sebuah ledakan besar bergema keluar, hingga melepaskan gelombang kejut mengamuk yang berkobar seperti kembang api, dan gelombang menghancurkan daerah di sekitarnya. Konfrontasi dari dua kepalan tangan mereka, itu sudah menunjukkan tampilan kekuatan yang luar biasa. Mereka yang menonton meledak dengan kegembiraan, dan beberapa bahkan bersorak-sorak. Seolah-olah mereka benar-benar menonton tontonan yang menghibur, dan tontonan yang tidak dapat dilihat dalam bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan bertarung Murong Sun ini sangatlah kuat. Aku takut bahkan peringkat 9 Martial Lord yang normal saja, mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Namun Yu Tonghan dan Xuan Xiaoqiao, mereka berdua sama saja. Mereka berdua sedikit lebih rendah daripada Murong Sun. Dalam pertarungan 1 lawan 1, Yu Tonghan kemungkinan besar akan kalah, gumam Chu Feng. Meskipun di permukaan tampaknya tidak ada perbedaan antara kedua pukulan itu, tapi Chu Feng menemukan bahwa Yu Tonghan sedikit lebih lemah. Hahaha, tampaknya kamu memiliki sedikit keterampilan. Namun sayang sekali, itu tidaklah cukup, ucap Murong Sun. Setelah pertukaran itu, Murong Sun terus tertawa terbahak-bahak, dan sepenuhnya menunjukkan sifat sombongnya. Tepat setelah itu, dia sedikit menyipitkan matanya ke arah Xuan Xiaoqiao dan Fu Fengming, dan memprovokasi mereka dengan mengatakan, "Kalian berdua, datanglah bersama-sama. Karena kalau tidak, dia sendiri tidak akan cukup," ucap Murong Sun. "Murong Sun, kamu terlalu angkuh," teriak Xuan Xiaoqiao. Mendengar kata-katanya, Xuan Xiaoqiao yang berdiri di samping dan melihat pertarungan menjadi sangat marah. Alisnya yang tajam miring ke dalam, itu saat dia menggertakkan giginya. Ekspresinya tampak seperti dia ingin sekali mencabik-cabik Murong Sun. Dia tahu bahwa Murong Sun benar-benar menyimpan kekuatannya. Meskipun di permukaan Murong Sun memprovokasi mereka, tapi pada kenyataannya, Murong Sun mengancam Xuan Xiaoqiao dan Fu Fengming untuk tidak ikut campur. Jika mereka melakukannya, maka itu berarti mereka berpikir kalau mereka tidak akan bisa mengalahkan Murong Sun sendirian, dan sangat membutuhkan bantuan yang lain. Dengan begitu, tidak hanya mereka bertiga akan kehilangan muka, bahkan seluruh Crippling Night Demon Sect juga kena imbasnya. Namun sayangnya, Xuan Xiaoqiao dan Fu Fengming bukanlah orang yang bodoh. Mereka tahu jika mereka tidak ikut campur, maka Yu Tonghan akan menderita cepat atau lambat. Dan dengan apa yang mereka ketahui tentang Murong Sun, Yu Tonghan mungkin akan sangat menderita. Semuanya, aku berterima kasih atas kedatanganmu dari tempat yang jauh untuk datang ke tempat ini. Namun aku menyarankan jika kamu ingin mengamati, maka agak menjauhlah sedikit, karena kamu mungkin akan terpengaruh jika kamu terlalu dekat. Bagaimanapun juga, ini adalah perang. Tepat pada saat itu, Fu Fengming berbicara.
Dia pertama-tama menggenggam tangannya pada orang-orang di sekitarnya, lalu tatapannya berubah tajam dan dia berteriak. Anggota Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan, dengarkan semuanya. Kepulauan Eksekusi Immortal telah lupa, ketika mereka melayani Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan kami, dan sekarang mereka sangat berani menantang kami. Maka hari ini, mari kita tunjukkan kekuatan Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan, dan biarkan dunia tahu dengan darah kotor dari Kepulauan Eksekusi Immortal, yang katanya merupakan yang terkuat di wilayah Laut Timur. Bunuh mereka semua. Tiba-tiba, Fu Fengming menunjuk para ahli dari Kepulauan Eksekusi Immortal dan berteriak. Kemudian dia bergegas menuju Murong Sun, lalu bergabung ke dalam area pertempuran antara dia dan Yu Tonghan. Bunuh mereka. Biarkan Kepulauan Eksekusi Immortal tahu, bahwa mereka bukanlah apa-apa sebelum Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan. Teriak semua anggota. Bang bang bang. Api pertempuran langsung terbang kemana-mana, dan gelombang kejut meledak tanpa henti. Langit dan bumi diliputi pertempuran, dan jika melihatnya dari kejauhan, hampir mustahil untuk menentukan siapa yang berada dalam gelombang kejut yang mengamuk itu. Orang hanya bisa melihat pertukaran serangan yang ganas. Ketika Xuan Xiaochao melihat ini, dia juga tidak ragu, dan juga bergabung dengan lingkaran pertempuran. Dia bergandengan tangan dengan Yu Tonghan dan Fu Fengming, itu ketika mereka menyerang Murong Sun. Fu Fengming ini memang cerdas, gumam Chu Feng. Chu Feng yang berada di bawah tanah juga menatap adegan itu. Dia harus mengakui, bahwa langkah Fu Fengming ini cukup brilian. Awalnya karena tekanan dari para pengamat, mereka merasa malu jika mereka menyerang Murong Sun secara tidak adil, dan mereka tidak berani bergandengan tangan untuk menyerangnya. Namun karena beberapa kata sederhana, Fu Fengming mengubah pertarungan 1 lawan 1 menjadi medan perang, dan menarik seluruh langit dan bumi ke dalam kekacauan. Di mata orang luar, selain spiritualis dunia jubah emas, mereka yang bisa melihat melalui gelombang kejut yang mengerikan itu, maka kemungkinan besar hanya orang-orang seperti Chu Feng yang memiliki mata surgawi saja. Hanya mereka yang bisa melihat bahwa Fu Fengming dan yang lainnya sedang menangani Murong Sun bersama-sama. Jadi, meskipun itu adalah pertarungan yang tidak adil, tapi orang luar tidak bisa mengatakan itu. Kakak, Kepulauan Eksekusi Abadi telah memasuki perangkap. Sepertinya kita tidak perlu mengaktifkan tempat itu untuk mengalahkan mereka sepenuhnya. Bagaimana kalau kita bergegas dan memasuki pertempuran juga? Benar sekali. Kakak, kami benar-benar ingin merawat anjing-anjing dari Kepulauan Eksekusi Immortal itu. Dalam periode waktu ini ketika Crippling Night Demon Sect berada dalam perpecahan, mereka terlalu bersikap sombong. Saudara-saudara kita yang telah tersebar di sekitarnya, mereka diintimidasi terlalu banyak oleh gerombolan anjing ini. Maka hari ini, apakah ini kesempatan terbaik kita untuk membalas dendam? Betul-betul, mereka benar-benar melihat diri mereka sebagai penguasa wilayah Laut Timur. Aku benar-benar ingin memberi mereka pelajaran secara pribadi. Melihat Kepulauan Eksekusi Abadi memasuki keadaan yang tidak menguntungkan, darah dari para ahli Sekte Crippling Night Demon yang tersembunyi di bawah tanah, itu telah direbus dengan semangat yang tinggi. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan keterampilan mereka. Kakak, lebih baik kita mengikuti rencana saja. Selama kita berhasil membuka tempat itu, maka Kepulauan Eksekusi Immortal pasti akan dikalahkan. Untuk memberi mereka pelajaran, maka ini tidak akan terlambat. Namun di saat sebagian besar orang ingin keluar dan bergabung dalam pertempuran, saudara ketujuh berbicara untuk mendesak sebaliknya. Ini, Liu Tua memasuki situasi sulit, itu ketika dia mendengar desakan dari saudara-saudaranya, dan memandangi tatapan para penonton yang bersemangat. Sebagai bawahan lama dari Sekte Night Crippling Night, dia juga penuh semangat juang yang tinggi. Bagaimana mungkin dia tidak ingin pergi keluar sekarang juga, dan merawat orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Abadi. Namun sebagai pemimpin di sini, dia tidak bisa ceroboh. Lagi pula, mengambil satu langkah yang salah, itu berarti dia akan kalah sepenuhnya. Orang-orang di sini bahkan akan mati karena kesalahannya.
Liu Tua, tidak peduli apakah kamu percaya atau tidak, dari informasi yang aku peroleh, aku mendengar bahwa orang-orang di atas, semuanya bukanlah orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Maka yang terbaik adalah, janganlah terlalu terburu-buru, ucap Chu Feng. Melihat bahwa Liu Tua dan yang lainnya memiliki kartu truf absolut, Chu Feng memberi mereka beberapa saran juga. Dia tidak ingin mereka membuang kartu truf itu, dan mempertaruhkan nyawa mereka di luar. Lagi pula, selalu lebih baik berjalan di rute yang lebih aman. Oh, temanku Wu Qing, apa lagi yang kamu tahu? Tidak ada salahnya untuk mengatakan apa yang kamu ketahui. Mendengar kata-katanya, Liu Tua menoleh dan bertanya dengan serius. Setelah kejadian sebelumnya, dia sekarang mempercayai Chu Feng sepenuhnya. Aku pernah mendengar bahwa selain kelompok ahli dan Murong Sun, mereka juga memiliki 9 dewa eksekusi Nusantara yang terkenal, 2 orang di antaranya juga sudah datang. Namun sepertinya, mereka belum menunjukkan diri, jawab Chu Feng dengan jujur. Apakah itu benar? Tanya Liu Tua. Jangankan Liu Tua, bahkan yang lain sangat mengubah wajah mereka, ini ketika mereka mendengar kata-kata itu. Di wajah mereka yang sebelumnya sangat bersemangat, seketika saja kegelisahan langsung muncul. Justru karena teman aku mendengar informasi ini, sehingga dia dipaksa untuk berbenturan dengan Zhan Feng. Dan karena itu jugalah aku membantu teman aku membubarkan serangannya, sehingga aku harus melumpuhkan Zhan Feng, balas Chu Feng. Chu Feng tidak dapat memastikan informasi itu, tetapi dia merasa informasi itu mungkin saja benar. Karena sampai sekarang, semua yang dikatakan Chun Wu kepadanya selalu benar. Wu Qing, temanmu itu, apakah itu adalah Lady Chun Wu dari Misty Peak? Tanya saudara kedua dari saudara jubah emas. Itu adalah Chun Wu. Chu Feng mengangguk. Oh, aku pernah mendengarnya. Saat itu memang benar, kalau Lady Chun Wu telah ditahan oleh Zhan Feng, dan Zhan Feng jugalah yang menyerangnya terlebih dulu. Dia sepertinya ingin membunuh Nona Chun Wu, jadi itu sebabnya kamu keluar dan membantu. Dan karena sosok Lady Piao Miao, bahkan Kepulauan Eksekusi Immortal seharusnya tidak dengan mudah bergerak untuk menindas orang-orang dari Misty Peak. Jadi sepertinya, Lady Chun Wu mendengar beberapa hal yang seharusnya tidak dia dengar. Saudara jubah emas tampaknya mendukung kata-kata Chu Feng. Wu Qing, ini bukanlah sesuatu yang sederhana. Apakah kamu yakin, perkataan Nona Chun Wu itu benar? Tanya saudara ketiga jubah emas. Senior, aku tidak bisa memastikan apakah kata-katanya benar atau tidak. Lagi pula, aku tidak secara pribadi melihat atau mendengarnya. Tetapi seperti yang mereka katakan, akan lebih baik untuk mempercayai kebenarannya daripada mempercayai kesalahannya. Selain itu, ini adalah sesuatu yang mempengaruhi kehidupan lebih dari 2000 anggota Crippling Night Demon Sect. Apakah kamu tidak setuju dengan saran itu? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Ini, saudara ketiga dari jubah emas tidak bisa berkata-kata. Kakak, aku juga berpikir bahwa ucapan Wu Qing ada benarnya juga. Menilai dari ekspresi Murong Sun yang tak kenal takut, mereka sepertinya memang sudah siap. Maka akan baik-baik saja jika tidak ada dari 9 dewa yang datang ke sini. Tetapi jika beberapa dari mereka benar-benar datang, maka aku khawatir kita tidak dapat mengalahkan mereka dengan kekuatan yang kita miliki saat ini. Aku juga pernah mendengar, bahwa 9 dewa Kepulauan Eksekusi Abadi sudah tidak dapat dibandingkan dengan masa lalu. Selain ke-9 abadi itu, sisanya adalah ahli di ranah Raja Bela Diri. Jika itu adalah ke-9 abadi saja, maka tidak ada yang perlu ditakutkan darinya. Namun jika kata-kata Wu Qing itu benar bahwa keduanya telah datang, maka itu akan menjadi bencana. Maka dari itu, mari kita tetap dengan rencana awal saja, saran saudara ketujuh. Menurut Chun Wu memang ada 2 yang datang. Dan dari ke-9 abadi itu, aku percaya yang ke-8 dan ke-9 lah yang ada di sini, kata Chu Feng. Mereka benar. Karena kita memahami tiket menuju kemenangan, maka kita harus memegangnya dengan kuat, dan jangan mengambil risiko apapun. Liu Tua juga menyadari kompleksitas situasi saat ini, itu ketika dia mendengar kata-kata mereka.
Jadi dia mengangguk, dan memutuskan untuk mengikuti rencana itu. Cerita berpindah. Saudara ke-9, coba lihat. Crippling Night Demon Sect menyebut diri mereka sebagai yang terkuat di wilayah Laut Timur. Jadi kata terkuat yang mereka bicarakan, itu sebenarnya adalah bulian karena mereka menang jumlah. Tidak hanya mereka menggertak 1000 ahli dari Kepulauan Eksekusi Immortal dengan 2000 pasukan, mereka bahkan menggertak Master Muda Kepulauan Eksekusi Immortal dengan 3 murid dari 3 pelindung. Apa yang kamu pikirkan tentang ini? Tanya seseorang. Namun tepat pada saat itu, di langit di luar lingkaran pertempuran, 2 orang aneh telah muncul. Mereka adalah 2 lelaki tua, dan aura mereka juga sangat kuat. Pada saat itu mereka berdiri di udara, dan tersenyum ketika mereka menatap medan perang. Salah satu dari 2 orang itu adalah ahli di puncak Martial Lord. Sedangkan yang lainnya, dia adalah ahli di ranah Raja Bela Diri. Pada saat itu juga, Raja Bela Diri itu menunjuk pada orang-orang dari Sekte Night Crippling, dan mengejek mereka dengan kata-kata yang dingin. Saudara ke-8, dari apa yang aku lihat, Sekte Night Crippling Night sudah tidak peduli lagi tentang wajah mereka. Untuk menangani hal-hal ini yang tidak mempedulikan wajah lagi, maka kami juga tidak dapat memberikan mereka wajah apapun. Karena kalau tidak, mereka tidak akan tahu akhir dari kesombongan mereka, kata seorang ahli di ranah Martial Lord sambil tersenyum dingin. Kedua orang itu, mungkinkah mereka adalah abadi ke-8 dan ke-9 dari Kepulauan Eksekusi Abadi? Itu benar-benar mereka. Saat itu Kepulauan Eksekusi Immortal mengadakan pertemuan, dan aku bertemu Lord ke-9 Immortal secara kebetulan. Mereka memang Immortal ke-8 dan Immortal ke-9 dari Kepulauan Eksekusi Abadi. Aku tidak menyangka mereka akan datang juga. Apakah ini tidak berarti bahwa Sekte Crippling Night Demon akan hilang tanpa keraguan? Ini benar-benar luar biasa. Aku tidak pernah berharap bisa melihat tokoh-tokoh yang menonjol di tempat ini. Keduanya adalah perwakilan kekuatan perang terkuat di Kepulauan Eksekusi Immortal. Seru kerumunan banyak orang. Pada saat itu, beberapa diskusi muncul dari kerumunan, karena sudah ada orang yang mengakui asal-usul orang-orang itu. Memang benar seperti kata Chun Wu, Immortal ke-8 dan Immortal ke-9 dari Kepulauan Eksekusi Immortal sudah datang ke tempat ini. Sialan, aku tidak menyangka kalau Kepulauan Eksekusi Immortal benar-benar mengirim keduanya keluar. Saat melihat keduanya, wajah 10 saudara jubah emas penuh dengan kepanikan. Mengesampingkan Immortal ke-9, Immortal ke-8 saja memiliki kemampuan untuk sepenuhnya membalikkan situasi saat ini. Karena ranah Martial King bukanlah seseorang yang bisa dilawan Martial Lord. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Kami tidak berharap 2 dari ke-9 Immortal itu akan datang, dan Immortal ke-8 serta Immortal ke-9 benar-benar datang juga. Dengan kekuatannya sebagai Raja Bela Diri, bahkan jika kita membuka tempat itu, kita tidak akan bisa bertahan. Tanya saudara ke-7 jubah emas. Beberapa saudara jubah emas melemparkan pandangan mereka kepada bos mereka, yaitu Liu Tua. Kepulauan Eksekusi Immortal sebenarnya telah mengirim formasi orang-orang seperti itu. Tidak heran kalau Murong Sun itu tidak takut. Untungnya kami juga tidak ceroboh. Karena jika tidak, semuanya akan sia-sia. Meskipun membuka tempat itu tidak memungkinkan kita untuk mengalahkan Immortal ke-8 itu, tapi setidaknya kita memiliki sedikit peluang. Ayo cepat ikuti aku memasuki jurang. Kita harus membuka tempat itu secepat mungkin. Perintah Liu Tua. Meskipun dia berbicara dengan tenang, tapi keringat sudah membasahi wajahnya yang sudah tua. Itu bisa dilihat, betapa cemasnya dia saat ini. Seorang ahli di ranah Raja Bela Diri memanglah ancaman yang besar. Kali ini, mereka benar-benar terbebani dengan tekanan yang sangat besar. Kemungkinan, mereka akan dikalahkan di sini. Kekalahan mereka tidaklah penting, namun kemenangan yang mengikuti adalah kemuliaan Crippling Night Demon Sect. Kakak, ini tidak baik. Immortal ke-8 akan menyerang. Tiba-tiba saja seseorang menunjuk ke langit, dan berteriak dengan ketakutan.
Mengangkat kepala mereka dan melihatnya, ekspresi Liu Tua dan yang lainnya berubah sangat jelek. Mata mereka penuh kepanikan, karena pada saat itu Immortal ke-8 dari Kepulauan Eksekusi Immortal, dia telah melepaskan kekuatan marsial tingkat raja yang unik. Bang, gemuruh-gemuruh. Pada saat itu, langit yang awalnya cerah segera berubah menjadi hitam pekat. Baut petir tebal yang tak terhitung jumlahnya jatuh kemana-mana, dan petir itu membelah langit yang seolah-olah akhir dunia telah tiba. Sial, mereka mengirim ahli raja bela diri. Adegan itu menarik perhatian semua orang, seru seseorang. Bahkan Xuan Xiaochao dan yang lainnya mengerutkan alis mereka dengan erat. Seorang raja bela diri terlalu kuat, karena itu adalah eksistensi yang tidak bisa mereka lawan. Pada saat itu, langit gelap itu adalah ilusi, tetapi kilat yang mengerikan itu sangatlah nyata. Jika orang-orang dari Sekte Night Crippling disambar oleh sambaran petir itu, maka tidak ada dari mereka yang bisa bertahan. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertahan melawan Raja Bela Diri. Hancur, teriak seseorang. Tapi sama seperti orang-orang dari Sekte Night Crippling Night merasakan bencana telah jatuh di kepala mereka, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Itu adalah suara yang sangat tenang, tetapi cukup untuk mengejutkan jiwa seseorang. Karena yang paling penting adalah, setelah suara itu terdengar, semua kilat yang ada di langit segera tersebar. Bahkan langit yang gelap kembali ke kecerahan sebelumnya, dan serangan dari Immortal ke-8 telah sepenuhnya dibatalkan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.